Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rusia menjadi kekuatan militer terbesar kedua di dunia tak membuat Presiden Vladimir Putin merasa puas. Sebaliknya, ia mengambil langkah signifikan dengan memperluas kekuatan militernya secara besar-besaran, termasuk meningkatkan jumlah personil militer. Keputusan ini tampaknya dipengaruhi oleh cinta dari sekedar keinginan menyusul China sebagai negara dengan jumlah pasukan terbesar, tetapi juga terkait dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO. Di tengah konflik yang terus berlanjut tanpa adanya gencatan senjata, Putin memerintahkan penambahan personil reguler Angkatan Darat Rusia sebanyak 180.000 orang. Reuters melaporkan bahwa langkah ini membawa Rusia ke posisi kedua di dunia dalam hal jumlah personil militer, di mana total kekuatan angkatan bersenjata Rusia mencapai 2,38 juta orang, dengan 1,5 juta diantaranya merupakan personil aktif. Sebagai perbandingan, China tetap memimpin dengan lebih dari 2 juta personil aktif. Menurut data yang disusun oleh International Institute for Strategic Studies, keputusan Putin ini membuat Rusia melampaui Amerika Serikat dan India dalam hal jumlah prajurit tempur aktif. Peningkatan jumlah tentara ini sangat penting bagi Rusia, terutama mengingat kerugian besar yang dialami di medan perang, serupa dengan Kiev. Meskipun kedua belah pihak tak mengungkapkan secara pasti jumlah kerugian mereka, hal ini menjadi rahasia militer. Selain itu, keputusan Putin juga dibaca oleh Barat sebagai respon atas gesekan yang semakin meningkat antara Rusia dan NATO. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi langkah yang diambil oleh Presiden Vladimir Putin dan mengaitkannya dengan perang hibrida yang dilancarkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia. Menurut Peskov, perang ini mencakup berbagai elemen, seperti partisipasi tak langsung dalam operasi militer, serta perang ekonomi, finansial, dan hukum. Hal ini dilaporkan oleh Al-Mayadin dalam sebuah rilis yang mengutip pernyataan Peskov. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan bahwa Angkatan Darat akan diperluas melalui perekrutan personil yang bersedia bertugas berdasarkan kontrak. Selain itu, Peskov juga menyoroti ancaman serius yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang terus berjalan. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komite Pertahanan Duma Andrei Kartapolov menegaskan bahwa Rusia harus menyesuaikan struktur militernya untuk menghadapi perkembangan internasional yang dinilai mengancam. Kartapolov menambahkan, di sepanjang perbatasan Rusia, termasuk di wilayah barat laut yang berbatasan dengan Finlandia, yang baru saja bergabung dengan NATO, akan ada pengerahan lebih banyak sistem pertahanan udara serta senjata serang. Ini bertujuan untuk memastikan keamanan Rusia di wilayah tersebut. Perlu dicatat bahwa sejak awal 2022, Putin telah memerintahkan 3 kali peningkatan resmi dalam jumlah personil militer. Setelah 2 kali peningkatan pada September dan Oktober 2022, masing-masing dengan tambahan 137.000 dan 170.000 personil. Langkah kali ini menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kekuatan tempur Rusia. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan personil bukanlah langkah sembarangan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional di tengah situasi global yang semakin tak menentu. Seorang pakar militer Rusia dari lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace, Dara Mesikot, mempertanyakan apakah Moskow siap menanggung biaya dari peningkatan jumlah prajurit aktif yang signifikan. Dalam laporannya tentang upaya Rusia untuk meregenerasi angkatan bersenjatanya, Mesikot menjelaskan bahwa Moskow mungkin harus membuat keputusan sulit dan tidak populer untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu opsi yang disebutkan adalah memperluas wajib militer, termasuk mengubah undang-undang guna mengizinkan lebih banyak perempuan untuk bekerja di militer. Meskipun ada cara untuk merekrut hingga 1,5 juta personil tetap, Kremlin mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkannya jika mereka tak siap menghadapi apa yang diperlukan. Selain itu, langkah Presiden Vladimir Putin untuk menambah jumlah personil militer dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih besar dalam menghadapi ketegangan yang meningkat dengan Barat, terutama di tengah konflik yang terus berlanjut dengan Ukraina. Ketegangan antara Timur dan Barat atas Ukraina kini telah memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah mengadakan pembicaraan di Washington yang diyakini membahas pemberian izin penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina untuk menargetkan Rusia. Dalam responnya, Putin mengeluarkan pernyataan tegas dan menjanjikan tindakan balasan yang sesuai. Meskipun ia tidak merinci langkah konkret yang akan diambil pada bulan Juni lalu, Putin juga sempat membahas kemungkinan mempersenjatai negara-negara musuh Barat dengan senjata Rusia untuk menyerang target-target Barat di luar negeri. Menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh Reuters,
Putin bisa saja merespon dengan menyerang aset militer Inggris yang berada di dekat Rusia, atau dalam situasi darurat yang mungkin akan melakukan uji coba senjata nuklir untuk menunjukkan keseriusannya. Ulrich Kuhn, seorang ahli senjata di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Hamburg, menyatakan bahwa kemungkinan Putin menggunakan senjata nuklir sebagai pesan politik tak dapat diabaikan. Jika langkah tersebut diambil, ledakan nuklir akan menandai dimulainya era baru yang jauh lebih berbahaya. Mengingat Rusia belum melakukan uji coba senjata nuklir sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990, setahun sebelum runtuhnya Uni Soviet, beberapa faktor krusial perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kekuatan militer suatu negara. Pertama-tama, penting untuk mengevaluasi kemampuan dan ketersediaan peralatan militer, mulai dari kendaraan tempur, persenjataan, sistem komunikasi, hingga teknologi pendukung lainnya. Selain itu, kualitas pelatihan yang diterima oleh prajurit, serta kecakapan komandan dalam merancang strategi taktis yang efektif secara konsisten, memainkan peranan penting dalam menentukan kekuatan militer suatu negara. Meskipun demikian, salah satu indikator paling mendasar dari kekuatan militer adalah jumlah prajurit yang dapat dikerahkan. Jumlah personil militer aktif yang bertugas penuh waktu dan siap dikerahkan kapan saja seringkali menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesiapan suatu negara untuk berperang. Anggota militer biasanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu prajurit aktif, personil cadangan, dan anggota paramiliter. Namun fokus utama dalam penilaian kekuatan militer seringkali berada pada jumlah tentara aktif, karena mereka lah yang paling terlatih dan siap untuk bertugas di lapangan. Dalam daftar negara dengan jumlah tentara aktif terbesar di dunia pada tahun 2024, negara-negara dengan populasi terbesar cenderung menduduki peringkat teratas. China memimpin dengan kekuatan militer terbesar, diikuti oleh India dengan sekitar 1,4 juta personil, dan Amerika Serikat dengan 1,3 juta tentara aktif. Rusia yang sebelumnya berada di urutan kelima berada tepat di bawah Korea Utara yang memiliki sekitar 1,2 juta pasukan. Namun dengan keputusan terbaru dari Presiden Vladimir Putin untuk menambah jumlah personil militer, Rusia kini berhasil menggeser posisi India, naik ke peringkat kedua dalam hal jumlah tentara aktif. Keputusan ini membuat ketiga negara tersebut turun 1 peringkat dalam daftar kekuatan militer global. Putin telah secara rutin memberikan peringatan kepada Amerika Serikat dan NATO sejak dimulainya konflik di Ukraina, yang mengindikasikan bahwa Rusia bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan militer yang lebih besar di masa depan. Peningkatan jumlah personil militer ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Rusia di tengah ketegangan yang semakin meningkat dengan Barat. Selain itu, keputusan Putin juga dilatar belakangi oleh upaya untuk mempertahankan supremasi militer Rusia di wilayah regionalnya. Ancaman yang muncul dari perluasan NATO di Eropa Timur, khususnya dengan bergabungnya Finlandia ke aliansi tersebut, telah memperburuk ketegangan antara Rusia dan NATO. Situasi ini memaksa Rusia untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat pertahanan, terutama di wilayah perbatasan barat laut yang berbatasan langsung dengan anggota baru NATO. Langkah peningkatan jumlah tentara ini bukan hanya tentang jumlah personil, tetapi juga tentang memperluas kapasitas militer Rusia untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Selain memperbanyak personil aktif, Rusia juga terus mengembangkan teknologi militer, termasuk peningkatan sistem pertahanan udara dan persenjataan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya Putin untuk memastikan bahwa Rusia tetap menjadi pemain kunci dalam arena geopolitik global. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan sanksi internasional dari negara-negara barat, peringatan kekuatan militer ini juga menunjukkan bahwa Rusia bertekad untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Dalam konteks persaingan militer global, langkah-langkah ini mencerminkan upaya Rusia untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dan mempersiapkan diri menghadapi potensi eskalasi konflik yang lebih luas di masa depan.